Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Kalau ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes gitu ya. Ibu ulangi lagi, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kalian sangat bersemangat untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya ibu absen dulu ya. Ke siapa yang nggak datang nanti bilang ya. Ratna, hadir. Safira, hadir. Iren, hadir. Iza, hadir. Liana, oh Liana tadi izin ya, dia sakit. Semoga kita doakan Mbak Liana semoga cepat sembuh ya. Terima kasih. Oh, udah ibu absen semuanya ya. Nah, sebelum ibu mulai pelajarannya pada pagi hari ini, ibu mau bertanya dulu dong. Kemarin itu kita bahas apa sih? Iya, bener banget. Nah, pintar sekali, semuanya pada ingat materi yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kira-kira kita mau belajar apa ya? Oh, pada belum tahu. Atau tadi malam ada yang belajar? Siapa yang angkat tangan yang tadi malam belajar? Ya, Ratna, tadi malam kamu belajar apa? Iya, benar sekali, belajar interaksi sosial. Nah, gitu dong kayak Ratna. Ratna itu rajin belajar, jadi dia tahu kalau hari ini kita mau belajar interaksi sosial. Ya, benar banget. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Ada yang sudah tahu belum interaksi sosial itu apa? Iya, Ratna? Iya, bener banget. Nah, kurang lebih yang dikatakan Ratna itu benar. Nah, sebelum ibu memulai pelajarannya, sebelum ibu mulai melakukan penjelasan singkat kepada kalian, alangkah baiknya kita sekarang bernyanyi terlebih dahulu agar kita lebih bersemangat. Ayo, siapa yang mau memimpin? Kita bernyanyi Balonku Ada 5. Ya, ayo, Safira. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau, hatiku balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ye, gimana udah pada semangat belum? Gimana nyanyinya kayak anak TK? Gak apa-apa dong, yang penting kalian pada semangat untuk melakukan pembelajaran pagi hari ini, oke? Nah, sekarang ibu akan menjelaskan materi secara singkat tentang interaksi sosial itu apa. Simak baik-baik ya. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan secara singkat tentang apa saja sih interaksi sosial itu dan apa saja jenis-jenis interaksi sosial itu. Nah, yang pertama ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial itu apa sih, Bu? Nah, jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik yang berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu. Nah, di dalam interaksi sosial itu juga terdapat namanya faktor psikologisnya. Dan faktor psikologisnya itu ada banyak. Di antaranya ada imitasi, ada sugesti, ada identifikasi, ada simpati, dan yang terakhir ada empati. Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang faktor psikologisnya di interaksi sosial ya.
Yang pertama itu ada imitasi. Imitasi itu apa sih? Imitasi itu sebuah tindakan yang meniru orang lain, dan imitasi ini biasanya dilakukan dalam berbagai bentuk. Contohnya, seorang anak kecil meniru gaya berbicara orang dewasa. Yang kedua yaitu ada sugesti. Sugesti itu apa? Sugesti itu sebuah pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Biasanya sugesti ini berlangsung ketika seseorang memberikan pandangan atau pernyataan yang sikapnya diterima oleh orang lain. Biasanya orang yang memberikan sugesti ini adalah orang yang paling dihormati atau yang paling berkuasa. Contohnya Ratna, dia orang yang paling berkuasa di kelas dan dia mengajak bolos Iren. Nah, karena Ratna ini orang yang paling berkuasa di kelas dan dianggap paling paling tahu, paling wah lah di kelas. Nah, dikarenakan itu Iren tidak memikirkan dampak membolos itu apa, jadinya dia ikut saja, padahal dampak membolos itu sangat buruk. Nah, selanjutnya itu ada identifikasi. Identifikasi adalah suatu kecenderungan yang dikaitkan dengan keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lainnya, yaitu meniru secara keseluruhan. Contoh pada identifikasi ini bersifat lebih dalam dibanding dengan imitasi. Contohnya adanya tindakan seseorang yang sangat membentuk kepribadian orang lain. Contohnya lain itu adanya murid, dia mengidolakan gurunya saat menjelaskan, saat menerangkan. Maka dengan begitu si murid tersebut itu melakukan hal yang sama, cara yang sama pada saat dia menjelaskan atau presentasi di depan kelas. Nah, yang selanjutnya itu ada simpati. Simpati itu ialah ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika seorang bersimpati, biasanya ia menampakkan dirinya pada keadaan orang lain tersebut. Contohnya, ketika Safira sedang mendapatkan prestasi, maka Liana dia ikut senang dan dia mengucapkan selamat kepada Safira. Lalu yang terakhir yaitu ada empati. Apa sih itu empati? Nih, yang terakhir ya. Empati itu suatu keadaan di mana seseorang merasa bahwa dirinya itu di dalam pikiran orang lain. Contohnya ketika Safira sedang bersedih karena nilainya turun, Iren menghibur Safira agar dia tidak bersedih kembali. Nah, selain itu, di dalam interaksi sosial itu juga terdapat syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa disadari, tanpa ada dua syarat ini yang tercapai atau ada di dalam interaksi sosial itu tidak akan berjalan secara sempurna. Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya. Jadi Ibu akan memberitahukan. Jadi yang pertama itu ada kontak sosial dan yang kedua itu ada komunikasi. Jadi di dalam interaksi sosial, jika tidak ada kontak sosial dan komunikasi, maka di dalam interaksi sosial tersebut tidak akan bisa berjalan secara langsung. Nah, apa sih yang dinamakan kontak sosial itu? Kontak sosial itu adalah suatu hubungan antar satu orang atau lebih yang melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di dalam kontak sosial ini dapat bersifat positif maupun negatif. Kontak sosial yang bersifat positif itu bisa mengarah pada kerjasama, sedangkan yang bersifat negatif itu bisa mengacu pada konflik atau juga bisa memutuskan kontak sosial. Nah, yang selanjutnya itu ada komunikasi. Komunikasi itu apa sih, Bu? Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan dari suatu pihak kepada pihak lainnya. Hal terpenting dalam komunikasi adalah adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku, pembicaraan, gerak-gerik fisik, ataupun sikap dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Nah, di dalam komunikasi ini terdapat 5 unsur pokok. Di antaranya itu ada komonitor. Komonitor adalah orang yang menyampaikan pesan. Lalu yang kemudian ada yang kedua yaitu komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Lalu yang ketiga ada pesan, yaitu suatu yang disampaikan oleh komonitor.
Terus yang keempat itu ada media. Media adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Bisa berupa surat atau telepon atau yang lainnya. Yang kelima itu ada efek. Efek adalah sebuah perubahan dan yang diharapkan terjadi setelah terjadinya komunikasi disampaikannya pesan tersebut. Nah, di dalam interaksi sosial itu selain ada cara-cara terjadinya interaksi sosial itu juga memiliki proses-proses terjadinya interaksi sosial. Nah, prosesnya itu ada dua. Yang pertama yaitu asosiatif dan yang kedua disosiatif. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu ya. Yang pertama itu adalah proses asosiatif. Proses asosiatif itu apa sih, Bu? Nah, proses asosiatif ini merupakan suatu proses interaksi sosial yang mengarah pada hal yang positif. Bisa kerjasama, bisa persatuan antara individu atau kelompok atau yang lainnya. Nah, di dalam interaksi sosial proses asosiatif ini bisa terdapat berbagai bentuk diantaranya yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kita bahas yang pertama, kerjasama. Nah, kerjasama itu yang dimaksudkan dalam proses asosiatif itu kerjasama seperti apa sih, Bu? Nah, kerjasama ya yang dimaksudkan di sini yaitu suatu usaha bersama antar individu atau antar kelompok untuk mencapaikan tujuan bersama. Contohnya, individu dengan individu, Ibu berbicara dengan Ratna mengenai soal yang Ratna tidak paham. Nah, itu individu dengan individu. Lalu kalau individu dengan kelompok itu bisa saja Ibu membicarakan suatu hal kegiatan yang akan dilakukan dengan OSIS SMP Al-Hidayah ini. Nah, itu individu dengan kelompok. Nah, kalau kelompok apa ya kira-kira? Siapa yang tahu? Contoh kerjasama antar kelompok dengan kelompok. Iya, siapa yang mau angkat tangan? Ya, Safira boleh? Ya, oh bener banget. Nah, benar yang dikatakan Safira itu. Jadi, kalau kelompok antar kelompok itu bisa OSIS SMP Al-Hidayah ini berkomunikasi dengan SMP Singgan untuk melakukan acara bersama. Nah, itu kerjasama kelompok dengan kelompok. Nah, yang kedua ini ada akomodasi. Akomodasi adalah cara untuk menyampaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Tujuan dari akomodasi ini berbeda-beda tergantung pada situasi yang dihadapinya. Nah, yang selanjutnya itu ada asimilasi. Asimilasi adalah cara-cara mengurangi perdebatan atau perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai kesepakatan bersama, kepentingan dan tujuan bersama. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang proses disosiatif. Kalau tadi proses asosiatif itu mengarah pada hal yang positif, kalau proses disosiatif itu kira-kira mengarah ke mana ya? Siapa yang tahu? Iya, bisa? Benar sekali, kalau tadi itu mengarah pada hal yang positif, berarti disosiatif mengarah pada hal negatif. Nah, Ibu akan menjelaskan secara singkat ya, apa sih yang dinamakan dengan proses disosiatif itu? Nah, proses disosiatif itu sebuah interaksi sosial yang cenderung mengarah perpecahan atau konflik. Jadi benar ya yang dikatakan Mbak Isya tadi. Nah, di dalam proses disosiatif ini ada juga berbagai bentuk, sama seperti proses asosiatif yang tadi ya. Nah, di dalam proses disosiatif ini terdapat 3 bentuk. Yang pertama itu ada persaingan, dan yang kedua ada kontravensi, dan yang ketiga ada pertentangan. Kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada persaingan. Persaingan yang dimaksudkan itu kayak apa sih? Persaingan yang dimaksudkan adalah persaingan yang bertujuan suatu perjuangan berbagai pihak untuk mendapatkan tujuan tertentu. Terdapat 2 tipe persaingan. Yang pertama yaitu pribadi dan persaingan non pribadi. Contohnya, pribadi dengan pribadi itu Safira melawan Ratna.
Nah, contohnya individu dengan individu itu Safira melawan Ratna untuk lomba Agustusan. Nah, pada saat itu Ratna dia bersifat curang, dia mendorong Safira atau hal yang lainnya. Nah, itu menimbulkan perpecahan kan. Lalu yang kedua itu siapa yang tahu contohnya individu dengan kelompok? Ya, biasanya individu dengan kelompok itu bersifat di kerjasama, jadi di antara perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang kontravensi. Kontravensi itu apa sih, Bu? Kontravensi adalah perbedaan antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ini ditandai ketidakpuasan seseorang, perasaan yang tidak suka, dan yang disembunyikan, kebencian dan keraguan-raguan atas kepribadian seseorang. Nah, kontravensi ini cenderung bersifat rahasia. Lalu yang ketiga kita akan membahas tentang pertentangan atau konflik. Adalah usaha individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan melalui ancaman atau kekerasan yang lainnya. Nah, gimana? Ibu sudah membahas tentang interaksi sosial, mulai dari pengertian, mulai dari syarat, proses, dan yang lainnya sudah Ibu bahas semuanya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Oh, semuanya sudah paham. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, karena kalian tidak ada yang paham, karena kalian sudah paham semuanya, maka Ibu akan bertanya kepada kalian. Gimana? Oke, setuju. Yang dinamakan interaksi sosial itu apa sih tadi, Ratna? Iya, benar sekali. Lalu yang dinamakan dengan proses interaksi sosial itu apa sih? Siapa ya? Iren. Iya, benar sekali. Lalu yang dinamakan dengan apa ya tadi ya? Faktor psikologis interaksi sosial. Iya, benar sekali. Tadi siapa? Oh, Safira ya. Oke. Lalu yang terakhir proses interaksi sosial itu ada apa? Iya, benar. Lalu di dalam interaksi sosial ada faktor proses disosiatif. Apa itu? Iren? Iya, benar sekali. Alhamdulillah semuanya sudah pada paham. Dari Iren itu adalah siswa yang rajin karena dia mau mendengarkan, maka dia mau memahami dan dia tahu saat dikasih pertanyaan. Lalu Ratna dia juga rajin belajar, makanya ketika dikasih pertanyaan dia bisa menjawab. Lalu Safira sama juga, dia adalah siswa yang mau belajar, jadi saat dikasih pertanyaan bisa menjawab. Nah, semuanya alhamdulillah pada hari ini bisa menjawab semua. Karena kalian sudah bisa menjawab semua, kalian dapat 2 jempol dari Ibu. Kita tepuk tangan. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ada ini ada soal-soal. Kita bagi 4 kelompok ya. 4 kelompok, 4 depan belakang di tempat saja. Ibu akan membagikannya. Kelompok 1 di situ, 2 di situ, 3, 4. Oke. Ini soalnya. Oke, terima kasih. Nanti kalau kalian sudah selesai langsung dikumpulkan di meja ya. Nanti langsung Ibu koreksi. Alhamdulillah kalian sudah menerima soal-soalnya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan. Nah, di dalam situ itu terdapat beberapa soal. Nah, tugas kalian nanti membuat peta konsep dan dijelaskan di depan ya. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah semuanya sudah selesai. Ibu akan panggil satu-satu untuk menerangkan peta konsep yang kalian buat ya. Yang pertama kelompok 1. Silakan maju, kita beri tepuk tangan. Ya, lanjut langsung aja. Nah, gimana teman-teman? Dari kelompok 1 hebat banget kan presentasinya, semuanya sudah siap dalam presentasi. Nah, lanjut yang kedua dari kelompok 4.
Nah, kelompok 4 juga hebat kan? Mereka sudah siap untuk melakukan presentasi. Mari kita beri tepuk tangan. Nah, semuanya kan sudah maju karena semuanya sudah benar dalam presentasi, dalam membuat peta konsep. Berarti kalian sudah paham betul nih apa yang dinamakan dengan interaksi sosial. Nah, untuk mengukur ketangkapan kalian dalam materi pada hari ini, nanti Ibu memberikan PR di halaman 26, nanti dikerjakan di rumah. Di minggu pertemuan di depan nanti dikumpulkan, oke? Oke, siap. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian tetap semangat, jangan patah semangat, selalu berusaha, jangan lupa belajar, jangan lupa mengerjakan PR-nya, jangan lupa belajar, dan kalau tidur malam jangan malam-malam, jangan begadang, oke? Oke. Nah, akhir kata dari Ibu karena materinya sudah diselesaikan pada pagi hari ini, Ibu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.